Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwana fid din, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di malam hari ini dalam rangka belajar menuntut ilmu syar'i, dan semoga apa yang kita lakukan ini sebagai sarana bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan tujuannya untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan ini sebagai sarana bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di malam hari ini berbicara sedikit tentang darahnya kaum muslimin. Darahnya kaum muslimin. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Bakar Nufay bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu. Nufay bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu. Kunyahnya Abu Bakar. Kunyah apa? Apa kunyah? Bukan ayah, bukan anak, nama panggilan. Itu yang lebih tepatnya, karena kunyah gak mesti nama anak, yang lain juga. Coba antum, Abu Hurairah, anaknya siapa? Apa anaknya kucing? Bukan kan? Jadi kunyah itu nama panggilan, nama panggilan seseorang. Biasa dia dipanggil dengan nama itu, biasa dia dipanggil dengan nama tersebut. Abu Bakar namanya Nufay bin Haris. Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Itu Abu Hurairah. Abu Bakar namanya siapa? Abdullah bin Quhafah. Tapi mereka dikenal dengan nama kunyah, nama panggilan. Abu Bakar, Abu Bakr, Abu Hurairah. Nah, ini sama dengan orang kita. Orang kita namanya siapa? Misalnya dia orang Padang, namanya Hendra Syahputra, tapi dipanggil Buyong. Ya ini konfident. Kalau orang Batak dia dipanggil Uco, begitu. Ya, ini sama seperti itu. Konfident, azanallahu wa iyyakum jami'an. Nufay bin Haris mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertemu dengan kedua pedang mereka, maka bertemu maksudnya di sini berantem, berhadapan-hadapan dengan pedangnya. Satu sama lain punya niatan untuk membunuh, untuk menumpahkan darah lawannya. Maka Nabi SAW mengatakan fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di dalam neraka. Ini ancaman. Ini ancaman ikhwan fillah. Yang membunuh di dalam neraka dan yang terbunuh juga di dalam neraka. Artinya Nabi SAW mengancam orang-orang yang menumpahkan darah seorang muslim, niatnya untuk menumpahkan darah seorang muslim, maka ancamannya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam ikhwan fillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, menumpahkan darah seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Bahkan Allah katakan mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Para ulama menjelaskan maksud dari kalimat kekal di dalamnya ini bukan berarti mereka selama-lamanya di dalam neraka jahanam.
selama dia masih muslim, dia masih bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan masuk surga selama dia muslim, selama dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berbuat syirik. Dia tidak berbuat syirik. Selama dia bertauhid, maka dia pasti akan masuk surga. Ini jaminan ikhwan fillah, janji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis tentang bitokoh, tentang kartu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemaksiatan seorang hamba sejauh mata memandang. Diperlihatkan kepada dia sejauh mata memandang, sampai-sampai manusia tersebut dia mengira bahwa dia pasti akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu kartu. Kartu apa itu? Kartu tauhid. Dia bertauhid kepada Allah dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghapuskan dosa-dosanya tersebut. Allah hapuskan dosa-dosanya tersebut dan dia masuk ke dalam surga gara-gara kartu tauhid. Nah, para ulama mengatakan maksud khalidina fiha di sini, kekal khalidan fiha di sini. Mereka kekal di dalamnya, yaitu maknanya mereka lama di dalam surga. Mereka lama di dalam surga. Saking kerasnya ancaman ini, ancaman membunuh nyawa orang lain, nyawa seorang muslim. Mereka lama di dalam surga baru dimasukkan ke dalam, lama di dalam neraka baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini dia ikhwan fillah. Bahkan bukan hanya itu ikhwan fillah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ghadiballahu alaihi. Allah murka sama orang ini, orang yang membunuh seorang muslim, menumpahkan darah seorang muslim. Allah murka dengan orang ini. Wa la'anahu, Allah laknat orang ini. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Dan Allah persiapkan untuk dia adab yang sangat pedih. Allah persiapkan untuk dia adab yang sangat pedih. Ini menunjukkan apa ya ikhwan fillah? Dosa membunuh jiwa, membunuh nyawa, menghilangkan nyawa seorang muslim itu dosa yang besar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menulis di dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa besar yang pertama beliau letakkan di situ adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang berbuat syirik berarti dia telah menghilangkan haknya Allah. Dia telah menghilangkan haknya Allah. Apa haknya Allah? Untuk diibadahi. Untuk diibadahi, untuk kita bertauhid kepadanya. Adapun yang kedua, beliau cantumkan di situ adalah membunuh jiwa, qatlun nafsi, membunuh jiwa seorang muslim. Ini dosa besar yang kedua yang beliau masukkan di dalam kitab Al-Kabair. Kenapa di sini ikhwan fillah? Yang pertama menghilangkan haknya Allah, yang kedua menghilangkan haknya makhluk. Yang pertama menghilangkan haknya Khaliq, yang kedua menghilangkan haknya makhluk. Membunuh jiwa seseorang yang dia layak untuk hidup, yang dia pantas untuk hidup, yang dia punya hak untuk hidup. Karena dia dalam hidup dia mungkin dia akan beribadah kepada Allah, namun kita bunuh dia, kita matikan dia, kita tumpahkan darahnya. Maka dua-dua ini ikhwan fillah dosa besar. Namun yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa menyebabkan orang itu kafir, keluar dari Islam. Adapun yang membunuh, maka selama dia bertauhid kepada Allah dia tidak keluar dari Islam. Tapi tetap ini dosa besar. Dari sini ikhwan fillah ini menunjukkan mahalnya darah seorang muslim. Dan dari ayat dan hadis ini menunjukkan juga apa? Batilnya pemahaman orang-orang yang gampang menumpahkan darah orang lain, seperti kelompok Khawarij, Takfiri, yang gampang mengkafirkan kaum muslimin. Yang kita lihat sekarang, apalagi kemarin kejadian kan, yaitu orang yang membunuh seorang, yang menumpahkan darah seorang menteri, kan begitu, dengan gampangnya menumpahkan darah seorang menteri. Siapa ini? Muslim. Menteri ini muslim, dia tumpahkan darahnya. Ini ikhwan fillah, ini dosa besar. Menumpahkan darah seorang muslim itu dosa besar ikhwan fillah. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Tatkala sahabat-sahabat Mesri membawa pedang mereka ke pasar-pasar, maka Nabi mengatakan sarungkan pedang kalian. Tujuannya apa? Agar orang lain tidak kena dengan pedang tersebut dan tidak luka, tidak tumpah darah orang tersebut.
Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, menunjukkan darah seorang muslim itu sangat berharga sekali. Sangat berharga sekali. Makanya kalau antum lihat kasus-kasus yang ada di mana, di Saudi Arabia misalnya, ada orang yang membunuh majikannya, misalnya seorang pembantu yang membunuh majikannya, kemudian disidang di sebuah pengadilan dan terbuktilah dia benar membunuh, akhirnya dia mungkin gak dirajam, dia dimaafkan oleh anggota keluarga, tapi tetap dia membayar denda. Kira-kira berapa denda yang kalau kita dengar? Itu sampai berapa? Itu sampai miliaran. Sampai miliaran. Menunjukkan apa? Darah seorang muslim itu mahal. Gak gampang membunuh darah seorang muslim, gak gampang menumpahkan darah seorang muslim. Mereka menghargai, kerajaan itu menghargai darah seorang muslim. Menghargai. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau di negeri kita coba, sering kita dengar di televisi, bahkan hampir setiap hari ada saja pembunuhan. Ada saja pembunuhan. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di sini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, sahabat Abu Bakar pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, kami sudah paham kalau yang membunuh itu masuk neraka. Kami sudah paham kalau yang membunuh itu masuk neraka. Tapi bagaimana dengan kondisi yang terbunuh? Dia kan mati, dia kan terbunuh. Kenapa dia juga masuk neraka? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini bentuk ketidaktahuan sahabat. Di dalam pikirannya ada syubhat yang harus dia tanyakan untuk menghilangkan syubhatnya ini. Dia sampaikan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini kondisinya orang yang terbunuh, orang yang membunuh, masuk neraka. Tapi bagaimana kalau yang terbunuh ini? Bukankah dia yang terbunuh?" Maka Nabi SAW mengatakan apa? Beliau mengatakan, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Sesungguhnya dia sebenarnya juga ingin membunuh saudaranya itu. Hanya saja dia duluan yang terbunuh. Maka di sini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, dua orang muslim yang punya niat masing-masing ingin membunuh yang satu sama lain, maka kedua-duanya di dalam neraka. Meskipun yang satu terbunuh, yang satu hidup. Yang satu berhasil membunuh, yang satu terbunuh. Kedua-duanya diancam oleh Nabi SAW di dalam neraka. Kedua-duanya diancam. Karena ini termasuk dosa besar. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Namun ada hadis lain, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada hadis lain yang menunjukkan kalau seseorang itu tatkala dia terbunuh, dia tidak masuk neraka. Tapi Nabi SAW mengatakan dia syahid. Dia syahid. Seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW yang dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang ingin mengambil hartaku?" Apa kata Nabi? "Fala tuti'ih." Jangan kasih dia. "Wala tu'tihi." Jangan kasih dia. Jangan kasih hartamu tersebut. Ada maling misalnya mau nyuri kita, mau nyuri rumah kita, mau nyuri harta yang ada di dalam rumah kita, masuk ke dalam rumah kita tengah malam dan kita bangun. Maka jangan kasih, jangan biarkan dia mengambil harta kita. Sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya dia melawanku, dia menyerangku? Bagaimana kalau dia menyerangku?" Maka Nabi SAW menyuruh apa? Ya lawan dia. Dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya dia berhasil membunuhku?" Apa kata Nabi? "Fa anta syahid." Engkau syahid. Terus dia bertanya lagi, "Bagaimana kalau seandainya aku yang berhasil membunuh dia?" Apa kata Nabi SAW? "Fa huwa finnar." Dia di dalam neraka. Dia di dalam neraka. Nah, dalam hadis ini ikhwan fillah, Nabi SAW tidak mengatakan engkau masuk neraka, dia masuk neraka. Tapi Nabi mengatakan dia masuk neraka, sedangkan engkau tidak. Engkau tidak berdosa di sini. Artinya tatkala dia berhasil membunuh orang itu, maling yang masuk ke dalam rumahnya dan terbunuh maling tersebut,
dia masuk neraka. Sedangkan kalau engkau yang terbunuh, maka engkau tidak masuk neraka, engkau syahid. Namun hadis ini diberikan catatan oleh Syekh Jibrin Ikhwan Fillah azanallahu wa iyyakum jami'an di dalam kitab Ushul Sunnah. Tatkala ada seseorang yang masuk ke dalam rumah kita dan kita melawannya, dan kita berusaha di sini jangan sampai membunuhnya terlebih dahulu. Kecuali kalau memang benar-benar terpaksa. Misalnya apa? Dia masuk ke rumah kita dengan senjata tajam dan kita nggak bisa menghindar. Dia terus mengejar kita, dan nggak ada cara lain kecuali ini, kalau nggak saya yang mati, kalau nggak dia yang mati, saya yang akan mati. Maka di sini kondisinya terpaksa. Nah, kalau yang seperti ini, ikhwan fillah, ini tidak berdosa. Tapi kalau seandainya malingnya lari, maka ikhwan fillah azanallahu yakum jami'an, kita cukup mengejarnya kemudian menangkapnya dan jangan dibunuh. Jangan dibunuh, serahkan kepada pihak yang berwajib. Ikhwan fillah azanallahu yakum jami'an. Ini diberi catatan oleh Syekh Jibrin rahimahullahu taala. Kemudian ikhwan fillah azanallahu yakum jami'an. Hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Nabi SAW mengatakan, "Man qutila duna dammihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka dia syahid. Terbunuh karena membela darahnya, maka dia syahid, meskipun yang menyerang dia seorang muslim. Di sini ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, ini dikategorikan dengan difa', membela diri, maka ini boleh ikhwan fillah. Saya kasih contoh, misalnya ada orang yang menyerang kita, seperti tadi ada orang yang menyerang kita, kita tidak ada niatan untuk membunuh dia, tapi dia menyerang kita, seperti maling tadi yang masuk ke dalam rumah, dia megang senjata, dia tidak segan-segan membunuh orang yang dia rampok, dan kita sudah berusaha di situ untuk menahannya, kita berusaha untuk mencegahnya, kita berusaha untuk tidak menumpahkan darahnya, tapi qadarullah, terpaksa di sini. Karena kalau enggak kita tahan terus, dia akan terus mengejar kita dan akan membunuh kita. Maka di sini ikhwan fillah, dalam kondisi terpaksa, maka ketika dia yang terbunuh, kita tidak berdosa. Dan kalau seandainya kita yang terbunuh, apa kata Nabi mengatakan? Fa anta syahid, engkau syahid. Engkau syahid. Kemudian man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Membela keluarganya, maka dia syahid. Contoh seperti apa ya ikhwan fillah? Seperti tadi, maling yang masuk ke dalam rumah kita, mengambil harta kita. Kemudian dia lihat ada istri kita, ada anak-anak kita, ingin dia ingin dia perkosa, kan begitu. Ingin dia lecehkan di situ. Dan kita menjaga ini. Kita menjaga, jangan sampai dia memperkosa hingga kita lawan dia. Ternyata kita meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan, fa anta syahid, anta syahid. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang membela hartanya tatkala diambil, maka dia syahid. Contoh seperti tadi yang saya sebutkan, maling. Antum bangun di tengah malam, ternyata ada maling, kemudian antum lawan maling itu, jangan sampai harta antum diambil. Namun qadarullah, Allah menetapkan nyawa antum sampai di situ. Maka Nabi SAW mengatakan anta syahid, engkau syahid. Ini juga ya kawan fillah, tatkala kita berada di jalan-jalan, dibegal sama orang, lagi naik sepeda motor, diambil sepeda motornya, dia bawa celurit, dia bawa parang, antum naik sepeda motor, diambil secara paksa, antum kasih? Kalau berani ya jangan kasih, kan gitu. Kalau nggak berani ya itu kembali kepada antum. Kalau berani ya jangan kasih, antum lawan dulu dia. Antum lawan dulu dia. Kalau seandainya antum yang meninggal, syahid. Kalau dia yang meninggal, fahuwa finnar, dia di dalam neraka. Ini sama kasusnya seperti tadi. Seperti seorang yang mencuri, yang bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau dia mencuri? Nabi mengatakan jangan kasih. Kalau dia membunuhku, engkau syahid. Kalau dia yang terbunuh, fahuwa finnar, dia di dalam neraka. Nah ini dia ikhwan fillah. Kalau antum berani, silahkan. Jangan kasih kendaraan sepeda motor antum sama begal. Tapi kalau enggak berani, ya sudahlah, kasihlah. Kan begitu ya ikhwan fillah. Ya daripada nyawa yang melayang, ya sudah kasih sepeda motornya. Kemudian sepeda motor mungkin tahun depan bisa kita beli lagi.
Ini apa ya ikhwan fillah? Ada riwayat dari, kalau tidak salah namanya Anas bin Malik. Kalau tidak salah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Malik masuk ke dalam rumahnya, maka beliau mengatakan, kalau bukan karena anak-anakku, artinya dia di sini menjaga anak-anaknya. Kalau bukan karena anak-anakku, niscaya akan aku lawan itu maling. Artinya apa ikhwan fillah? Dia melihat maslahat di sini. Dia melihat maslahat, dia tidak ingin anak-anaknya celaka. Maka di sini juga ikhwan fillah, tatkala antum dia begal, maka antum lihat maslahatnya. Kalau ini kira-kira malingnya bisa antum, begalnya bisa antum lawan. Kalau bisa antum lawan. Tapi kalau kira-kira tidak bisa, 10 orang misalnya semua pakai celurit, satu pakai senjata api, antum cuma bawa pulpen sama buku, itu pun di dalam tas kan begitu, mau kerja, wah nggak bisa ini dilawan, ya sudah. Nah, ini ikhwan fillah. Tapi kalau bisa antum lawan, silahkan lawan. Seperti yang pernah terjadi kasus, ada seorang santri yang berhasil mengalahkan seorang begal, kan begitu. Nah, silahkan kalau seandainya antum sanggup melawannya, silahkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Ini menunjukkan apa? Seorang muslim itu harus kuat. Jangan lemah. Jangan separuh-separuh, separuh laki, separuh perempuan. Siang namanya Udin, malam namanya Nur misalnya. Kan begitu. Jangan, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Muslim itu harus kuat. Muslim itu harus kuat. Nah, ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dalam hadis ini ikhwan fillah, kita bisa mendapatkan faedah bahwa menumpahkan darah seorang muslim hukumnya dosa besar. Menumpahkan darah seorang muslim hukumnya dosa besar dan haram hukumnya. Ustaz, bagaimana dengan orang kafir? Sama ikhwan fillah, kalau seandainya orang kafir ini dilindungi oleh pemerintah, maka kita tidak boleh membunuhnya. Kalau orang kafir ini dilindungi oleh seorang muslim, maka kita tidak boleh membunuhnya. Dilarang, ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Ini yang menjadi alasan bagi orang-orang takfiri tatkala mereka mudah membuat bom bunuh diri. Tatkala mereka gampang membunuh orang lain dengan bom bunuh diri. Mereka menganggap apa? Ini orang sudah kafir, maka boleh darahnya ditumpahkan. Sementara ikhwan fillah, tidak semua orang kafir itu boleh kita tumpahkan darahnya. Siapa yang boleh kita serang? Siapa yang boleh kita tumpahkan? Kafir harbi. Kafir itu ada 3. Yang pertama kafir dhimmi, yang kedua kafir mu'ahad, yang ketiga kafir harbi. Kafir dhimmi ini adalah kafir yang dilindungi oleh kaum muslimin, oleh pemerintah, dan ini dilarang untuk mengganggunya. Kafir mu'ahad ini adalah kafir yang punya hubungan perjanjian dengan kaum muslimin, seperti turis, duta besar, konsul, atau yang lainnya. Ini nggak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh adalah kafir harbi. Siapa ini? Yang nyata-nyata menyerang kaum muslimin. Nyata-nyata menyerang kaum muslimin. Maka ini boleh, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Adapun yang 2 tadi nggak boleh, ikhwan fillah. Ini dilarang di dalam Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Faedah dari hadis ini yaitu dalilun ala anna sahabah radhiyallahu ta'ala anhu kanu yuriduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syubhah fayajibu anha. Di sini ikhwan fillah ada syubhat yang ada di benak para sahabat, dan syubhat ini dilontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijawab, untuk dihilangkan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawabnya. Dan ini di ikhwan fillah, nazarallahu yakum jami'an, menunjukkan tidak ada satupun dalam agama ini, melainkan semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perkara pun, semuanya kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang belum dijelaskan, adapun yang belum diketahui, itu disebabkan karena pemahaman kita yang belum sampai ke sana. Disebabkan karena apa?
Karena pemahaman kita yang belum sampai ke sana. Nabi SAW mengatakan apa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurum mushtabihat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Di antara yang halal dan haram itu ada perkara samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang tahu. Artinya apa, ikhwan fillah? Ada mungkin di dalam perkara agama ini yang samar bagi kita itu disebabkan karena pemahaman kita yang belum sampai ke sana. Tapi para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka sudah paham jelas perkara tersebut seperti hitam dan putih. Seperti hitam dan putih. Ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Jadi ini ikhwan fillah, tidak ada satupun dalam urusan agama ini melainkan semuanya sudah terang, sudah jelas, tidak ada perkara-perkara yang samar. Itu yang kedua, ikhwan fillah. Yang ketiga, faedah yang keempat yang kita dapatkan dari hadis ini. Para sahabat bertanya kepada Nabi untuk menghilangkan keraguan-raguan. Dan orang yang bertanya ini macam-macam, ikhwan fillah. Ada orang yang bertanya, tujuannya dia bertanya untuk menghindari sesuatu, menghindari diri dia jatuh ke dalam kecelakaan. Dia bertanya dengan tujuan untuk mengamalkan itu. Dia bertanya dengan tujuan untuk membentengi dirinya. Maka ini tipenya para sahabat. Tipenya para sahabat Nabi SAW. Tak kala mereka ada masalah, mereka bertanya dengan tujuan untuk mengamalkannya, untuk menghilangkan masalah. Ada orang yang bertanya, tujuannya apa? Pertanyaan itu tujuannya untuk memancing keributan, untuk fitnah. Dia lontarkan syubhat, kemudian tujuannya untuk menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Ini bukan tipenya para sahabat. Ini tipenya para orang-orang munafik yang mereka bertanya dengan tujuan untuk melontarkan, untuk menebar fitnah di tengah-tengah orang. Menebarkan fitnah di tengah-tengah orang. Dan hati-hati ikhwan fillah, tatkala kita ada tipe seperti ini. Kadang-kadang kita di media sosial, tujuan kita untuk membuat kekacauan di grup tersebut. Ya, kita melontarkan statement, kita melontarkan sebuah pertanyaan. Tujuan kita itu untuk mengacaukan grup tersebut. Atau mungkin kita menyampaikan berita-berita yang palsu, berita-berita hoax. Tujuan kita untuk mengacaukan grup tersebut. Maka ini ikhwan fillah, ini tipe atau ciri-cirinya orang-orang munafik. Jangan seperti ini ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Dan ada orang yang bertanya itu tujuannya untuk ngetes. Maka ini dibolehkan tatkala seorang guru bertanya kepada muridnya. Tapi tatkala murid yang bertanya kepada guru dengan tujuan ngetes, ini bukan adab namanya. Ini tidak termasuk adab, dan ini banyak sekali ikhwan fillah. Ada seseorang yang bertanya tujuannya untuk ngetes. Ini bisa nggak si ustadznya ini jawab? Kan begitu. Ini banyak. Dan demikian juga tadi ada juga orang yang bertanya tujuannya untuk apa? Untuk menebar fitnah. Misalnya apa ya, ikhwan fillah, dan ini pernah kita alamin, kan begitu. Kita diundang ngisi kajian, kita diundang untuk ngisi kajian di sebuah tempat. Ternyata kita tidak tahu, kita gambaran kita umum saja ya. Kita ingin menjelaskan benar dan salah, kita ingin menjelaskan hak dan batil. Ternyata di antara yang mengundang tersebut tujuannya ingin menjatuhkan dakwah salaf rupanya. Akhirnya di sela-sela pertanyaan, dia tanya dengan sebuah pertanyaan yang membuat orang lain tersulut emosi, kan begitu. Ada mungkin di antara para asatid yang bisa menjawabnya, berusaha untuk tarik ulur, karena mungkin dia lihat madu'unya kurang paham, karena madu'unya ini orang-orang awam semua. Tapi mungkin ada terkadang satu dua yang kadang-kadang jatuh ke situ, terjebak ke situ. Dan ini pernah saya lakukan, yang saya terjebak di situ. Ditanya sama seseorang yang saya kira pertanyaan ini umum. Dia bertanya sebenarnya ingin mengetahui. Ternyata ini pertanyaan adalah pertanyaan pancingan. Agar apa? Agar memusuhi dakwah salaf. Dia tanya, Ustaz, ayahnya Nabi SAW di mana? Kan begitu. Wah, ini pertanyaan. Kita anggap ini pertama pertanyaan umum. Kan begitu. Orang tuanya Nabi di mana? Kita anggap ini pertanyaan umum yang mungkin dia ingin tahu. Tapi setelah kita jawab dengan benar, ternyata selesai kajian, wah ini Ustaznya nggak bener ini, udah langsung provokasi, sudah selesai. Karena kita ngisi kajian di tempat itu,
Teman-teman kita ngisi kajian di tempat itu. Akhirnya apa? Udah gak dibolehkan lagi. Cari-cari kesalahan. Cari-cari kesalahan. Ya, akhirnya kita bilang, ya sudah, kalau kita gak dikasih, kita cari tempat yang lain. Akhirnya pindah ke tempat yang lain. 6 bulan setelah itu ternyata mereka manggil lagi. Ustaz, kenapa kok nggak di tempat kami lagi? Kita bilang, kita jual mahal, afwan, kita sudah dapat tempat yang enak. Selesai. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Al-muhim, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dari hadis ini menunjukkan darah seorang muslim itu sangat berharga. Dan kita dilarang untuk menumpahkannya secara sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, maka boleh. Apa contohnya tidak sengaja? Antum mimpi berantem, kan begitu, berantem sama seorang. Antum tonjok, berdarah orang itu. Pas antum bangun ternyata istri antum yang berdarah. Atau sebaliknya lah, gak usah kasihan istri kan gitu. Istri nonjok, istri mimpi berantem, cakar-cakaran gitu. Begitu dia bangun, dia lihat muka antum yang sudah merah-merah. Maka ini tidak sengaja. Yang seperti ini tidak mengapa. Ikhwan fillah a'azanallahu iyyakum jami'an. Nah, demikian ikhwan fillah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi antum yang ingin bertanya, maka silahkan. Kalau tidak ada kita tutup. Nah, kalau kenapa orang Ustaz? Bukan yang negara Ustaz. antum sengaja? Enggak sengaja. Ya kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa lah, antum nggak salah. Tapi tetap dalam urusan negara atau ada prosesnya, kan begitu. Dalam urusan negara tetap ada proses. Tapi kalau dalam urusan agama nggak sengaja kita nabrak orang sampai mati, kan begitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau antum sengaja, antum tabrak dia, antum dosa. Antum diproses di negara, antum di akhirat juga diproses. Dua kenanya. Nah, demikian wallahu taala alam. Oh, enggak boleh. Ini ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Apakah di zaman Nabi enggak ada tanding, sparring? Ada. Tapi apakah di zaman Nabi itu pukul-pukulan wajah? Sampai bonyok-bonyok, sampai pecah-pecah? Enggak kan? Kita dilarang untuk memukul wajah. Sahabat juga sering latihan fisik. Mereka bertarung, mereka bergulat. Tapi mereka tidak memukul wajah, tidak sampai menumpahkan darah. Maka silakan. Dan kaum muslimin kita juga boleh untuk belajar karate misalnya, belajar silat, belajar ini, tapi hindari yang namanya wajah. Wah Ustaz, saya susah Ustaz, saya berada di tempat latihan itu, saya nggak mukul wajah. Hindari ikhwan fillah, hindari mukul wajah. Meskipun antum mungkin berada di sebuah tempat latihan, hindari mukul wajah. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ya Pak. Ya. Seorang muslim yang tidak menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul, ikhwan fillah, selama dia tidak mengingkari perintah Allah dan perintah Rasul, artinya tidak mengingkari Al-Quran dan Sunnah, maka dia hanya berdosa. Kalau dia meninggalkan perintah Allah dan perintah Rasul. Apa contoh perintah Allah? Salat misalnya. Apa contoh perintah Rasul? Sesuai dengan sunnah, kan begitu. Kalau dia tinggalkan ini, dia hanya berdosa. Tapi kalau dia ingkari, tidak ada itu salat, tidak ada itu perintah Nabi, tidak ada itu Al-Quran, tidak ada itu hadis, kufur. Dia kafir, keluar dari Islam. Gitu. Yang mana Pak? Yang kedua. Muslim tadi berperintah Allah dan Rasul kan tidak berbuat apa-apa dia. Misalkan dia tidak buat orang berpuasa, dia hanya berdosa Pak. Dia hanya berdosa. Dia dosa besar. Dia tetap seorang muslim tapi dia dosa besar.
Ikhwani fillah, iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah tatkala dia melakukan ketaatan dan berkurang tatkala dia meninggalkan ketaatan dan berbuat maksiat. Ketika dia nggak sholat, dia nggak puasa, di sini dia berbuat maksiat, maka imannya berkurang. Imannya berkurang. Dikatakan dia mukmin naqisul iman, mukmin yang imannya berkurang. Tapi apakah dia kafir? Tidak, dia tetap seorang muslim. Tapi kalau dia sudah ingkari Al-Quran atau ingkari hadis, nggak ada namanya hadis, dia ingkar sunnah, kafir, keluar dari Islam. Itu dia. Wallahu ta'ala alam. Kayaknya kita cukupkan saja kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.